Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga pada kesempatan pagi hari ini semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan meskipun melalui daring, tetapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari tentang riba dan ketentuannya. Meliputi nanti ada pengertian riba, jenisnya, kemudian larangan riba, kemudian hikmah diharamkannya riba serta bunga bank. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa memberikan manfaat, dan jika itu sebuah larangan maka kita bisa untuk meninggalkannya. Kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan dengan apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk materi kelas 9 ini terkait dengan riba, ya, nanti kita akan mempelajari tentang apa itu riba, kemudian kenapa kita harus menghindari riba, kemudian jenis-jenis riba, dan nanti ada sedikit kita singgung terkait dengan bunga bank. Coba kita perhatikan, ini jika utang pemilik uang berpikir berapa persen keuntungan yang didapatkan, kemudian bagaimana menurut kalian, terutama jika seseorang yang memberikan utang kemudian memberikan syarat kepada seseorang untuk mengembalikan dengan jumlah yang lebih, atau sebaliknya, jika seseorang yang mempunyai utang kemudian mengembalikan dengan jumlah lebih tapi tidak disyaratkan oleh orang yang meminjamkan uang. Apakah boleh atau tidak? Nah, mana yang termasuk riba? Untuk materi terkait dengan riba, kita akan pelajari tentang ketentuan-ketentuan riba dari pengertian dalil, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, jenis-jenis riba. Yang ketiga, mendemonstrasikan ketentuan pelaksanaan riba. Dalam hal ini kita mungkin memberikan contoh dengan beberapa contoh dari jenis riba yang ada. Untuk pengertian riba menurut bahasa artinya penambahan atau kelebihan, atau dalam bahasa Arab itu adalah az-ziyadah. Sedangkan arti menurut istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar-menukar sesuatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Ada pula yang mendefinisikan riba adalah suatu akad atau perjanjian dalam hal tertentu materi, salah satu merasa berat dan merasa dirugikan, sementara yang lain menarik keuntungan. Sebagai contoh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari nilai semula. Kemudian riba
bisa juga disebut sebagai bunga uang. Tentang hukum riba dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan dalam sabda Rasulullah SAW dengan tegas disebutkan, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, itu orang yang menuliskan atau orang yang menyaksikannya. Seterusnya Nabi SAW bersabda, mereka itu sama saja. Artinya jika ada yang narik uangnya kemudian menuliskannya atau yang menjadi saksi dari orang-orang yang melakukan transaksi riba, maka sama saja hal itu dengan orang yang melakukan transaksi riba. Kemudian jenis-jenis riba menurut para ulama fikih dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Untuk riba fadli yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Misalnya, seseorang menukarkan seekor kambing dengan kambing lain yang lebih besar. Kelebihannya itu disebut sebagai riba fadli. Atau seseorang yang menukarkan beras dengan beras. Yang satu menukar dengan beras yang kualitasnya kurang bagus, kemudian minta diberikan atau mungkin ditukar dengan beras yang jenisnya lebih bagus. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama, artinya sama jenisnya, sama kualitasnya, sama ukurannya. Dan yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo dengan 2 kilo, dan seterusnya. Jenisnya juga sama. Dan yang ketiga, serah terima pada saat itu juga, tidak menunda sampai besok. Itu 3 syarat supaya tukar menukar yang seperti itu tidak termasuk riba. Kemudian yang kedua, riba qardi, yaitu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang menghutangi. Misalnya, seseorang memberikan hutang berapa rupiah dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari jumlah itu. Misalnya, seseorang si A memberikan utang pada si B, kemudian si A minta si B itu untuk pada saat membayarkan utangnya minta dilebihkan. Misalnya yang 100 pada saat mengembalikannya diminta dilebihkan 150 atau mungkin 125. Lebihannya itu yang termasuk riba qardi. Riba yang ketiga yaitu riba yadi atau yad, itu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima. Misalnya, seseorang membeli barang setelah dibayar, si penjual langsung pergi padahal barang tersebut belum diketahui jumlah dan ukurannya oleh si pembeli. Makanya pada saat melakukan transaksi jual beli, maka kedua belah pihak itu harus mengetahui pada saat ditimbang. Dan yang keempat, riba nasi'ah, yaitu penukaran barang dengan barang lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Misalnya, seseorang meminjamkan cincin emas 10 gram. Pengembaliannya setahun mendatang menjadi 11 gram. Jika belum terbayar, maka tahun berikutnya menjadi 12 gram dan seterusnya. Dalam setiap tahun
nambah menjadi yang 10 menjadi 11, 11 menjadi 12, 12 menjadi 13 dan seterusnya. Itu namanya riba nasi'ah. Terkait dengan riba, tadi kita udah sedikit menyinggung dengan bunga bank. Pengertian bunga bank itu tambahan dari pihak bank pada orang yang menabung dan tambahan dari konsumen bagi yang meminjam uang dari bank. Hal seperti ini juga ada di negara kita karena masalihul mursalah itu untuk keperluan bersama atau untuk kemaslahatan umum. Kemudian bunga bank itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian hukum bunga bank menurut beberapa pendapat para ulama, yang pertama adalah haram. Haram karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba berapapun besarnya itu. Dalam hal ini ada Abu Zahroh, yaitu guru besar Universitas Kairo, kemudian Abdul A'la Al-Maududi, kemudian Muhammad Abduh Al-Arabi menyatakan bahwa bunga bank sifatnya adalah riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Umat Islam tidak diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali terpaksa. Mereka bertiga mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak berbunga, yaitu dengan sistem bagi hasil. Itu alasan kenapa bahwa bunga bank adalah diharamkan oleh Abu Zahroh, Abdul A'la Al-Maududi, dan Muhammad Abduh Al-Arabi. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua tidak haram karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank dan kelebihannya tidak besar. Yang tergolong besar adalah bunga yang berlipat ganda. Dalam hal ini Hasan menyatakan bahwa bunga bank di Indonesia bukan riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 130, itu ad'afa mudha'afah, itu tidak berlipat ganda. Kemudian yang ketiga adalah subhat. Artinya kalau subhat itu adalah belum jelas halal dan haramnya, apalagi dalam kondisi darurat. Tapi kelompok ini lebih berhati-hati. Kemudian kelompok ini adalah hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabah atau sebaliknya adalah subhat atau mutasyabihat. Artinya belum jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu umat Islam harus berhati-hati. Jika orang Islam melakukan transaksi bank dengan sistem bunga bank, ibaratnya adalah orang yang berdiri di tepi jurang. Nah, supaya tidak jatuh ke dalam jurang, maka kita harus berhati-hati. Kemudian kelompok ini mendirikan Bank Muamalah Indonesia atau BMI atau bank-bank lain yang kemudian di bawahnya adalah ada BPRS, ada bank dengan sistem bagi hasil, dan ada yang terkecil adalah lembaga keuangan syariah atau juga BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yaitu dengan cara bagi hasil, bukan dengan cara riba atau bunga bank. Kemudian dalam pendapat yang lain, Muhammad Hatta juga menyampaikan bahwa jika pinjaman bank bersifat produktif atau dikembangkan atau dikelola lagi, maka hal itu adalah dibolehkan. Tetapi
Jika dalam bentuk konsumtif dan itu akan memberatkan bagi nasabah karena dengan sistem bukan dengan bagi hasil, maka sebaiknya tidak melakukan transaksi dengan bunga bank. Sebaiknya jika untuk konsumtif tidak mengandalkan bank, tetapi jika untuk dana produktif diperbolehkan, karena pada akhirnya nanti uang itu akan dikembangkan sebagai modal usaha. Itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum bunga bank. Manfaat diharumkannya riba. Bagi pemilik uang atau rentenir akan selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya, dan terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga yang dipinjamkan. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Di satu sisi menolong, tapi di sisi lain dia juga mencekik leher orang yang dipinjaminya. Dan yang keempat, selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW. Kemudian bagi peminjam atau orang yang lemah, selamat dari pemerasan yang dilakukan rentenir. Biasanya kalau rentenir meminta atau peminjam itu diminta untuk membayarkannya dengan segera, sementara barangkali si peminjam itu belum ada atau belum tersedia uang, sehingga melakukan pemerasan dengan kasar dan seterusnya. Kemudian selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Dan bagi kedua belah pihak, manfaat diharumkannya riba dapat menjalin hubungan kasih sayang, sebab riba merusak hubungan batin di antara mereka karena satu pihak memaksa pihak yang lain. Ada trik atau tips untuk menghindari riba. Yang pertama adalah biasakan selalu hidup sederhana. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Kita beli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai. Tetapi jika bicara tentang sebuah kebutuhan, maka akan sekedarnya saja. Yang kedua, jika terpaksa harus hutang, jangan hutang pada rentenir. Ini nanti akan merasa terus dikejar-kejar. Yang ketiga, jangan sekali-kali bekerja sama dengan rentenir, meskipun awalnya dirayu, dibujuk untuk hutang padanya, tetapi sebaiknya dihindari. Yang keempat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup, walaupun dengan bersusah payah. Itu adalah tips untuk menghindari riba. Jangan bersikap konsumtif, artinya apa-apa ingin semuanya dibeli, padahal kebutuhan yang lebih mendesak itu lebih banyak. Dan alasan diharamkannya riba dapat menimbulkan permusuhan batin, baik langsung maupun tidak langsung, kemudian mengikis semangat kerjasama dan tidak adanya saling menolong. Dan yang kedua, riba menimbulkan mental pemboros, malas bekerja karena hanya mengandalkan bunga dari uang yang dipinjamkan, sehingga dia berharap bahwa satu saat uang yang dipinjamkan itu akan terus beranak dan beranak, dan menimbulkan penimbunan harta pada segelintir orang.
Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Orang yang mampu, orang kaya menjajah yang tidak mampu, karena biasanya orang yang punya utang, sebagian besar masyarakat kita adalah orang yang tidak mampu, kemudian pinjam atau utang pada rentenir. Nah, ketika tidak bisa membayarkan, maka orang yang mengutangi itu akan berbuat semena-mena. Itu beberapa hal alasan kenapa riba itu diharamkan. Terkait dengan materi ini, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh dari jenis riba yang ada. Ada 4 jenis riba. Contohnya nanti kalian bisa memberikan beberapa contoh yang lain. Ini ada demonstrasi pelaksanaan riba, ada 2 contoh soal. Silakan nanti termasuk riba yang mana. Yang pertama, Pak Hasan berhutang pada Pak Amir sebesar Rp100.000 dengan perjanjian kelak akan dibayar Rp110.000. Ini termasuk jenis riba yang mana. Kemudian yang kedua, Ibu Sofia menjual emas kontan seharga Rp200.000 per gram. Kemudian jika dibayar angsur selama 5 kali sebesar 80 gram. Nah, ini 80 kali 5 akan menjadi berapa? Ini juga termasuk pada jenis riba yang mana. Silakan, ini bisa untuk pelatihan kalian di rumah. Ini hal-hal yang terkait dengan riba bisa dipelajari lagi. Ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan, atau kita bersama-sama untuk mencari informasi yang terkait dengan riba. Demikian dengan apa yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Jika itu sebuah larangan, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita berharap bahwa apa yang kita gunakan untuk transaksi dalam jual beli atau yang lainnya, hendaknya semuanya adalah masih dalam ridho Allah SWT. Semoga apa yang kita transaksikan dalam rangka jual beli atau yang dalam bentuk muamalah yang lain, hendaknya masih dalam koridor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari Ibu barangkali banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.